Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Banyuwangi di masa lalu ternyata pernah mempunyai catatan kejayaan, terutama menyangkut kepelabuhan. Kebetulan saat ini saya dengan Mas Andi Purnama Kamela Ya. selaku pengamat kebijakan publik berada di ujung utara Pantai Bum yang kemudian dirubah. Kalau dulu itu kan Pantai Bum rakyat ya. Iya, pantai Rakyat, THR, Pantai Taman Hiburan Rakyat Rakyat. atau THR. Ya, betul. Kemudian setelah disuakelolakan kepada pihak ketiga, Ya. itu menjadi Pantai Bum Marina. Nah, kita saat ini kan sudah berada di yang disebut dan dimaksud dengan Marina itu kan gitu. Iya, betul. Nah, salah satu bagiannya ya. Yang ada berubah ya. Betul. Nah, dulu tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah, di mana di sini kumpulnya dan bersandarnya kapal-kapal pengangkut barang. Ya, Nah, betul. di sini juga menjadi penunjang tentang perekonomian rakyat, terutama di masyarakat yang ada di seputaran kota Banyuwangi. Betul. Jarak kita di sini ke kota kan hanya berapa? Setengah kilo ya? Ya, setengah kilo. Dekat sekali. Dekat sekali. Nah, sayangnya setelah disuakelolakan kepada pihak ketiga, justru Pantai Bum sebagai pantai rakyat banyak yang berubah. Tidak hanya keleluasaan masyarakat masuk ke Pantai Bum ini, namun juga justru fungsi dari Pelra ya. Fungsi utama dari Pelra atau pelabuhan rakyat. Nah, baik, kita bincang-bincang dulu dengan Bang Andi Purnama Kamela. Ini yang tahu banyak referensi tentang apa sih itu Pelra dan bagaimana kinerjanya dan di mana saja tempat-tempat yang memang disiapkan untuk itu. Ya. Oke, Bang Andi. Siap. Bicara Pelra, Ya. sebenarnya masyarakat ini tentu tidak semua tahu ya Pelra Ya. itu sendiri. Mungkin pertanyaan awal saya ingin mencoba bertanya ulasan tentang Pelra itu seperti apa sih sebenarnya itu? Ya, dulu di Banyuwangi ini berkembang pelabuhan yang namanya BUM atau THR. Itu daerah kolam yang namanya Turning Basin ini, Bung Dani. Itu merupakan tempat sandar-sandar dari perahu-perahu seperti pinisi ya, perahu kayu di bawah gross 50 ton. Itu masuk ke kolam yang namanya kolam basin ini, itu sandar kapal-kapal dari wilayah timur Indonesia, misalkan daerah Sapudi, Sepeken, bahkan Makassar juga ya, kesini ya, Sulawesi, mungkin juga Ambon ya, Maluku, itu sandarnya ke Pantai Pelra Banyuwangi nih, Bung Reni. Dan itu pada masa kejayaan tahun 80 atau 70-80 itu sangat ramai kapal-kapal pinisi itu sandar di wilayah kolam Pelra ini, Bung Dedi. Gitu. Ya ini artinya dulu tempatnya ini ya? Iya, ini ya? Masuk dari muara wilayah dari utara masuk ke dalam namanya kolam basin ya, kolam yang untuk melindungi kapal-kapal kecil tersebut dari pengaruh ombak, pengaruh gelombang, pengaruh arus. Sehingga desain daripada Pelra ini seperti kantong gitu loh, Bung Dedi. Iya, penampungan. Kantong atau yang kalau dalam bahasa teknisnya itu kolam turning basin, di mana putaran kapal dan sandar kapal itu terfasilitasi dari katakan gelombang dan arus atau tinggi pasang laut gitu kan. Artinya di sini ini dibuat untuk penampungan atau tempat sandarnya kapal-kapal sejenis pinisi itu memang dibuat semacam ini ya, yang jauh dari gelombang atau arus itu. Betul. Jadi ini rekayasa yang dibuat oleh Belanda itu sebelum tahun 1900 ya. Jadi wilayah ini direkayasa atau direklamasi sedemikian rupa oleh Belanda pada waktu itu. Karena apa? Rangkaian Pulau Jawa ini rangkaian terpenting dalam menghubungkan perdagangan antar Nusantara, Bung Deni. Apalagi Belanda mengetahui potensi bahwa Indonesia bagian timur, terutama kayak Maluku, Sulawesi, kemudian kepulauan-kepulauan yang ada di sekitar
wilayah Sulawesi dan Maluku itu merupakan wilayah-wilayah yang kebutuhannya sangat membutuhkan arus perdagangan. Arus perdagangan itu perpindahan, contohnya perpindahan barang dan perpindahan manusianya, gitu kan. Tapi kalau wilayah timur ini kan kebutuhan pembangunan masih terus berkembang. Sampai sekarang pun masih wilayah timur ini masih potensial untuk berkembang untuk supply chains atau yang bisa dikatakan manajemen rantai pasok, Bung Dani. Di mana rantai pasok itu kebutuhan terhadap barang, baik barang itu terdiri dari katakan barang-barang material, kemudian barang industri, perkakas, permesinan, kemudian sembako juga, Bung Dani. Itu juga menjadi supply chain management atau rantai pasok manajemen yang dari wilayah Jawa. Jawa ini kan ibaratnya mature pembangunannya kan sudah teknologinya lebih maju daripada wilayah timur. Kemudian kebutuhan material pembangunan itu juga disuplai dari wilayah Jawa. Jadi setidaknya ini simpul-simpul pelra itu dibutuhkan dalam perpindahan barang dan jasa, Bung Deni. Dari luar Banyuwangi. Dari Jawa ke luar Jawa, gitu kan. Sekarang begini, jika Belanda menganggap bahwa ini sebagai tempat yang strategis dan begitu penting, sebagai kantong-kantong untuk menampung kapal yang bersandar dalam hal perdagangan, sebenarnya seberapa manfaat dan berfungsinya kantong ini sebagai tempat penampungan dari pelra terhadap sirkulasi perdagangan, terutama dalam hal penopangan perekonomian di daerah Banyuwangi ini? Ya, konsep perkembangan ekonomi dalam katakan kita mereview atau flashback ke belakang, Banyuwangi ini maju karena ada pusat sentra perekonomian. Salah satu simpulnya adalah terciptanya ruang ekonominya sebagai simpul atau hub-hub ekonomi. Salah satunya adalah kalau dulu mungkin hambatan transportasi itu masih belum bisa terlewatkan atau belum lancar, sehingga di Banyuwangi mengembangkan yang namanya pelra ini untuk distribusi barang dan jasanya atau barang dan manusianya. Jadi kalau dulu filosofi terhadap simpul-simpul peradaban ekonomi itu juga membawa simpul-simpul pengaruh terhadap urban, di mana Banyuwangi juga terdiri dari masyarakat urban juga, yang kompleks apalagi yang peninggalannya atau membekasnya menjadi kampung seperti Kampung Mandar, Kampung Melayu, dengan Kampung Arab, kemudian Pecinan. Itu karena fungsi pelra waktu itu ya. Itu kan fungsi pelra, meningkatnya fungsi dari pelra sehingga peradaban itu sehingga muncul bauran terhadap budaya-budaya karena pendatang yang menciptakan perdagangan tadi. Artinya ada istilahnya ibaratnya urban itu menjadi penduduk antar perkawinan antar daerah, gitu kan. Kalau disebut biasanya pendalungan itu. Pendalungan. Ya, ada juga Pak Kampung Pecinan. Kampung Pecinan itu juga kebetulan juga sentra daripada mungkin salah satu urban atau daerah lain yang menempati daerah situ. Ada Kampung Arab, ada Kampung Mandar, ada Kampung Melayu. Itu kan juga sebagai simpul-simpul peradaban yang dulu tercipta karena pelabuhan rakyat yang menciptakan satu mekanisme perdagangan, Bung Deni. Oke, Bang Andi, kalau melihat begitu besar fungsinya apalagi begitu ramai kala itu, artinya untuk Pantai Bum ini tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi dari pelra itu sendiri. Seharusnya sangat ditingkatkan untuk saat ini. Jangankan wilayah Indonesia sendiri atau wilayah pemerintah Indonesia sendiri dalam mengembangkan fungsi-fungsi daripada mekanisme rantai pasok atau hub-hub distribusi barang dan logistik itu setidaknya lebih dimajukan lagi. Karena apa? Wilayah timur ini sangat potensial sekali untuk menjadikan supply chain atau rantai pasok terhadap kemajuan-kemajuan yang ada di Jawa, dunia perdagangan untuk katakan distribusi ke wilayah timur Indonesia. Bahkan hal-hal ini juga dilirik oleh masyarakat ASEAN. Bayangkan masyarakat ASEAN saja, ibaratnya termasuk ASEAN ini kita bilang bukan ASEAN tapi Asia juga. Jepang aja tertarik untuk pengembangan di wilayah timur Indonesia, katakan di Maluku, di Irian Jaya, di Sulawesi. Itu potensi-potensi sumber daya alamnya kan masih perlu disupport dari kemajuan-kemajuan yang ada di Pulau Jawa atau katakan dunia internasional dalam hal tukar
tukar menukar atau supply chain daripada kebutuhan antar negara itu melirik bahwa Indonesia bagian timur ini sangat potensi besar dalam mendukung perdagangan antar dunia nasional dan dunia internasional gitu. Oke. Kalau kita bisa menyadari itu, artinya wilayah Pelra itu harusnya sampai saat ini ya, seperti tempat di sebelah kanan saya ini menjadi eksis untuk tempat menampung sandera. Betul. Jika saya dengar di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain, Pelra itu sampai sekarang eksis, bahkan itu banyak mengalami kemajuan. Betul. Nah, ini keadaannya terbalik. Mengapa justru Pelra di Banyuwangi yang ada di area tempat kita ini justru sepertinya tidak berdaya, bahkan seperti nggak berfungsi. Kira-kira menjadi penyebabnya itu apa itu? Sebenarnya secara regulasi, Bung Deni, ya, kita sudah ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Itu juga mengamanatkan bahwa wilayah-wilayah yang berada di pantai pesisir, berada yang sentra-sentra nelayan itu diberikan pemberdayaan yang lebih. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur, Bung Deni. Jadi dari penyediaan infrastruktur dapat memberikan dampak kemajuan dan peradaban ekonomi di daerah-daerah yang berada di pesisir pantai. Banyuwangi ini kan ya kalau dibilang masyarakat agraris ya, juga masyarakat pesisir juga iya, atau masyarakat nelayan juga iya, Bung Deni. Semua serba ada. Semua serba ada. Artinya dengan fungsi yang sudah ada, yang sudah diciptakan sejak zaman dahulu kala, zaman kolonial sebelum 1900, setidaknya peningkatan kinerja ini dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan malah diminimalisasikan atau bahkan dimatikan daripada fungsi pelabuhan rakyat ini. Karena apa? Kita akan mencapai devisa atau memberikan masukan yang berarti terhadap perekonomian. PAD terutama ya. Untuk PAD itu paling besar adalah pengaruhnya terhadap perdagangan barang dan jasa. Jadi bukan menciptakan marina ini hanya sebagai katakan konsep perpindahan penumpang saja atau konsep-konsep properti yang akan diwujudkan, tetapi sebetulnya yang menjadi kecocokan dalam pengembangan wilayah itu sebenarnya harusnya bicara di peningkatan Pelra. Bahkan di daerah-daerah barat, pelabuhan-pelabuhan bagian barat, katakan di wilayah Cilegon, katakan di wilayah Jakarta, katakan di wilayah Semarang, sampai Surabaya yang ada di Tanjung Mas. Kemudian yang di Jakarta itu juga Pelranya juga sudah direvitalisasi secara baik. Untuk menunjang apa? Menunjang mereka-mereka sebagai fungsi daripada hub-hub antar daerah yang belum berkembang, antar pulau-pulau yang belum berkembang. Itu fungsi-fungsi itu masih terjaga, bukan untuk di luar. Untuk di luar, bukan hanya untuk perpindahan yang sifatnya melayani kapal besar, karena memang hubnya harus dimulai dari yang kecil-kecil ini, Bung Deni. Sebagai fungsi dari perdagangan masyarakatnya ini kan Pelra gitu kan. Tapi kalau Pelranya ini dikatakan diminimalkan fungsi-fungsinya, perdagangannya akan menjadi lebih mahal. Contohnya misalkan harus menunggu dengan kontainer, harus menunggu perpindahannya juga lama. Tapi kalau dengan kapal-kapal rakyat ini kan mereka berlayar dari pulau kemudian menuju ke Banyuwangi, itu kan dengan cepat melakukan perdagangan. Otomatis devisa itu kan masuk ke Banyuwangi. Dan perekonomian rakyat juga meningkat. Perekonomian rakyat meningkat, kemudian tenaga kerja dari katakan pensupport daripada kinerja Pelra ini juga terserap, Bung Deni. Karena apa? Dulu sebagian besar masyarakat Banyuwangi atau sekitar Pelra ini kan menjadi sejahtera karena adanya kegiatan ekonomi di sini. Perekonomian, perdagangannya lancar. Betul. Oke. Bahkan ada bank-bank tua ya di sini. Bank tua yang di area ini cuma dihancurkan ya. Betul. Kasian. Oke, Bang Andi. Kita lihat seperti ini ya, untuk tempat penampungan dari kapal-kapal perdagangan ya. Ini sekarang kan menyempit posisinya. Artinya sudah kalau ini digunakan juga tidak memungkinkan lagi ya. Untuk tempat bersandar ya. Nah, kira-kira dengan tidak fungsinya dengan baik dari tempat penampungan kolam basir gitu, kira-kira Mas Andi, seberapa besar kerugian yang diderita oleh Pelra juga untuk masyarakat Banyuwangi dalam tanda kutip peningkatan perekonomian? Sebenarnya kalau bicara tadi katakan ini sebagai alur yang katakan menghambat, itu dengan rangkaian rekayasa engineering masih bisa difungsikan, Bung Dani. Artinya
alur untuk pelayanan Pelra itu kan kapal-kapal yang di bawah katakan 30 ton atau maksimal 50 ton ke bawah. Itu kan draft daripada kedalaman alur kan tidak terlalu dalam. Artinya untuk menjaga eksistensi bahwa ini masih bermanfaat atau ini masih berfungsi dalam pelabuhan Pelra, itu masih bisa direkayasa masih bisa diatasi itu Bung Dhani. Tetapi yang kita yang akan kita pesankan atau kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan katakan otoritas Pelra sendiri, ini kan ada otoritas Pelra juga di sini. Di area kita ini. Iya, di area kita ini sebetulnya ada otoritas Pelra. Bahwa Pelra yang dimaksud dalam otoritas menurut peraturan dan perundang-undangan ya memang ini masih bagian dari Pelra sebetulnya. Haknya ke Pelra. Memang haknya Pelra. Pelra yang dahulu itu kan sudah katakan pendukung-pendukungnya udah sangat kompleks ya Bung Dhani ya. Ada sah bandar, ada bea cukai, ada pergudangan rakyat, ada pergudangan yang Jakarta Lloyd dulu ya di situ. Ya seperti di sana kan ada bekas kantornya bea cukai juga. Betul Bung Dhani. Bagian beberapa sisi ini ada bongkar muat terhadap barang-barang rakyat karena dulu kan masih jembatan itu atau jeti ya kalau bisa dibilang itu dari bahan kelapa itu ya, jembatannya kan dari bahan gelugu itu loh. Gelugu, ya, nah itu kan untuk support di kanan dan kirinya itu ada yang support untuk bongkar muat terhadap barang-barang yang keluar masuk Banyuwangi Bung Dhani. Itu sekarang kan ditiadakan. Bahkan mungkin bagian daripada ini yang direvitalisasi hanya terbatas hanya bentang pendek segini Bung Dhani. Kalau dulu ini kan sepanjang kolam ini sampai kolam basin yang ada di depan kita, yang di depan dulu difungsikan Jakarta Lloyd, itu semua kapal-kapal pinisi itu sandarnya di sana semua Bung Dhani. Kapal-kapal kayu itu kan. Itu kan pinisi. Di bawah 50 ton semua itu. Itu semua yang waktu 80-90 sangat ramai di situ. Artinya masyarakat selain ini difungsikan sebagai katakan pusat perdagangan, pusat rangkaian ekonomi, tetapi masyarakat juga menikmati kawasan ini sebagai juga wisata. Selain juga ada pantai publiknya juga Bung Dhani di sini Bung Dhani. Oke. Ya. Sementara Bang Andi, kalau kita lihat mengingat di sini tidak lagi begitu berfungsi ya, selain dangkal juga mengalami penyempitan. Ini era Bupati siapa penyempitan ini terjadi? Ya kalau revitalisasi ini kan pada waktu Bupati Abdullah Azwar Anas ya, artinya revitalisasi. Tetapi konsep daripada revitalisasi ini kan merubah konsep daripada Pelra tadi Bung Dhani. Artinya sudah menyingkirkan fungsi Pelra berarti ya. Seharusnya Pelra sendiri pelabuhan rakyat itu sebenarnya harusnya ditingkatkan, lebih dimajukan. Kemudian adanya revitalisasi yang sekarang itu konsep daripada pengembangan atau rehabilitasi dan revitalisasi bagian daripada kolam ini itu harusnya mendukung kegiatan utama yang dahulu. Bukan menjadi konsep lain seperti katakan ada properti, ada penginapan, ada dan segala macam. Tapi sampai sekarang kan juga belum pernah terwujud. Oke, Bang Andi, itu berarti bersamaan revitalisasi itu ketika Bupati Azwar Anas menyerahkan keberadaan Pantai Bum ini ke pihak ketiga untuk diswakelolakan itu berarti ya? Bisa jadi, saya juga bingung. Antaranya sebetulnya dalam wilayah hukum, di sini ada otoritas dari provinsi ya, otoritas dari Pelra. Artinya otoritasnya kemudian dipersempit seperti ini. Padahal secara peraturan perundangan bahwa Banyuwangi ini menjadi kawasan Pelra. Kok sekarang sebagian kolam yang sisi kolamnya itu dibentuk hal-hal yang sifatnya bukan Pelra gitu kan. Padahal di situ juga ada dok kapal kayu. Betul. Tapi sekarang nggak tahu fungsi dok kapal kayunya ini kok pihak ketiga atau siapa yang mengelola sekarang itu. Eranya Bupati almarhum Pak Samsul Hadi dan Bupati Ratna, saya sering jalan-jalan ke sini. Banyak sekali nelayan yang bersandar bawa ikannya, kemudian ditimbang, dan banyak warga masyarakat itu yang beli untuk diperdagangkan kembali, kemudian ada untuk dimakan sendiri. Betul Bung Dhani. Tapi saya lihat kok sama sekali sekarang nggak ada ya. Betul. Nggak ada. Dulu sentra katakan nelayan sendiri, sentra nelayan itu berbaur dengan Pelranya. Karena rantai pasok, kalau kita bicara rantai pasok terhadap kebutuhan ikan, kebutuhan dari pulau, kemudian dari pulau kemudian datang ke Banyuwangi membeli material bahan bangunan, itu sangat aktif loh Bung Dhani. Sangat besar di sini. Dan harmonis. Bahkan mereka-mereka yang dari pulau itu, wilayah-wilayah orang-orang
kita menyebutnya orang pulau ya. Bisa dari Sapudi, Sepeken, kemudian Sumeneb, pulau tetangga lah ya. Pulau-pulau tetangga, bahkan sampai Sulawesi. Itu membaur dengan masyarakat, bahkan memberi properti, sudah membeli rumah. Kemudian ada yang sudah berbaur secara kawin silang. Ya, rumah tangga. Berumah tangga dengan wilayah lokal. Ya kita dapat buktikan di sini ada Kampung Mandar lah. Ya, Kampung Mandar kan ibaratnya bahasa Indonesianya logat-logat Mandar sana. Mandar sana, logat-logat Sulawesi. Artinya nama kampung itu udah mewakili asal kan. Betul, begitu. Kampung Melayu itu juga mewakili peradaban Melayu mungkin kan. Melayu. Nah, karena di situ sudah terjadi perbauran karena naturalisme ya. Naturalisasi artinya mereka yang berkembang katakan bermukim di sini karena kebutuhan untuk perdagangan, akhirnya mereka berbaur atau kawin dengan orang Banyuwangi sehingga menciptakan adat-adat yang dahulu bisa ditarik bahwa eksistensinya itu ada. Wilayah Mandar itu kan bahasa Indonesianya juga menarik gitu menarik, kan. Ya. Wilayah Lateng itu ada khasnya kan. Oke, Bang Andi. Siap. Kalau memang di sini ya ada hak-hak yang mestinya itu menjadi hak kelola milik dari pihak Pelra itu sendiri, apalagi peraturan perundang-undangannya sangat jelas. Betul. Namun saat ini kan kayaknya udah dikebiri ya. Betul. Dikebiri hak-hak dari Pelra sendiri. Kira-kira sekarang ini, kalau beberapa fasilitas masih ada lah miliknya Pelra itu. Kira-kira untuk Pelra sendiri bisa nggak mengambil alih sesuai dengan hak-haknya untuk kembali mengaktifkan dunia perdagangan di Banyuwangi ini? Satu yang jelas, ini tadi disebutkan oleh Bang Andi bisa menopang peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sisi lain juga sangat-sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat Banyuwangi, terutama di kota dan sekitarnya. Nah, kira-kira kenapa hal itu tidak dilakukan kalau memang itu haknya Pelra? Ya, kalau secara peraturan perundangan sekarang sudah adanya otoritas Pelra yang sudah berada di Banyuwangi ini, diwakili ada kantornya juga. Harusnya secara hierarki perundangan itu kan mereka harus mengikuti itu, Bung Dani ya. Apalagi sekarang katakan Pelindo itu kan operator. Ya, kelasnya operator. Kelasnya operator, betul. Kemudian katakan badan usaha yang lain kelasnya kan operator. Ini kelasnya otoritas lah. Nah, pertanyaannya itu tadi, kenapa yang pemilik otoritas bisa dikebiri, kemudian bisa dikalahkan oleh pihak-pihak yang hanya sekedar notabene sebagai operator? Kira-kira menjadi penyebab apa itu, Bang? Ya, masyarakat juga berhak mempertanyakan, karena kemudian katakan ahli-ahli hukum Banyuwangi juga mempertanyakan. Tetapi ini kan tidak berhenti di situ. Artinya kalau memang ini wilayah otoritas pelabuhan rakyat, harusnya dikembalikan lagi. Kemudian katakan dulu punya legalitas apa dalam mengkooptasi wilayah ini menjadi konsep marina, saya juga perlu ditelusuri yang kekuatannya sampai di mana, sampai mengeluarkan kok bisa mengkooptasi itu kan. Lengkap nggak izinnya pengelola itu? Ya, kita pertanyakan izin-izin itu ada enggak. Kemudian mereka mendirikan, mengambil katakan fungsi dok ini, fungsi dok Pelra itu. Ada ini fungsi dok Pelra, dulu dijaga Angkatan Laut. Nah, mungkin Angkatan Laut juga kapalnya juga ada di sini. Di situ eksis. Kalau seandainya itu difungsikan kembali dalam katakan itu sebagai pensupport daripada pelabuhan rakyat, sebagai dok yang dimiliki oleh otoritas Pelra, itu kan sudah dapat bermanfaat untuk katakan perbaikan-perbaikan kapal dalam fungsi daripada Pelra yang nanti ditingkatkan. Ya, bisa fungsi dok apung juga di sini ya. Bisa fungsi dok apung. Apalagi di sini fungsi Pelra di sini tidak ada layanan, padahal Perda kita sudah muncul itu untuk pemberdayaan masyarakat nelayan itu salah satunya penyediaan bahan bakar untuk nelayan. Tapi kenyataannya di sini sampai sekarang pun tidak disupport. Ini kan fungsi Pelra sendiri bagaimana gitu kan? Ini nggak ada aktivitas kan di sini. Apalagi ini kan sedikit demi sedikit akhirnya fungsi daripada kinerja Pelra terkikis, Bung Dani. Nah, ini yang harus kita kembalikan lagi dan mengingat lagi kepada pemerintah daerah, konsep daripada marina dengan konsep yang sebagai otoritas pelabuhan rakyat sendiri ini sampai di mana itu kan fungsinya konsep arahnya mau kemana. Ini kan wilayah otoritas Pelra, kenapa
dibuat dengan konsep lain. Nah, ini kan harus kita pertanyakan semua itu kan. Kalau perlu kita, kalau memang konsep daripada marina ini katakan tidak berjalan dengan baik, merugikan Banyuwangi, merugikan daripada fungsi yang dahulu pernah jaya di sini, tapi namun sedikit demi sedikit ibaratnya menjadi menurun kinerjanya, harusnya pihak marina atau pihak operator ya mengembalikan lagi. Oke, Bang Andi, cuman gitu. seperti yang dikatakan Bang Andi, saat ini kan ada sedikit kendala. Mengingat Bupati Aswar Anas itu sudah waktu berkuasa itu sudah terlanjur memberikan hak untuk swakelola. Ada, cuma kan kebablasan. Nah, ketika tidak ada kemanfaatan itu, ya, apalagi kalau nggak salah itu hanya EPPT ya yang digunakan untuk. Ya, saya dengar beberapa kali ikatan audiens ya, mereka hanya menggunakan BPT-nya zamannya Anas, katanya kan begitu. Kemudian saya tanya, progres daripada aspek legalitas Anda mewujudkan ini sebagai layanan kepelabuhanan, kan tujuan marina ini kan selain properti juga akan melayani layanan kepelabuhanan. Dari sekian item itu kan mereka akan mewujudkan itu. Tapi sampai sekarang pernah saya audiens itu mereka tidak pernah progres gitu, tidak pernah sampai di mana, padahal sudah berkinerja sekian tahun gitu. Itu kan masih bicara soal legalitas, belum bicara masalah aktivitas di sini. Ya, kalau aktivitas yang kita lihat ini kan hanya memanfaatkan seperti ini saja. Ada kaki lima, ada hanya tempat-tempat umum lah, seperti tempat umum. Kalau itu kenapa nggak pemerintah daerah Banyuwangi saja seperti zaman-zaman yang THR dulu, zaman Bupati Boto sebelumnya, kalau hanya aneh seperti ini. Aneh, Pemda Banyuwangi ini aneh. Artinya kalau pemimpin itu menyerahkan hak kelolanya, masyarakat Banyuwangi kan menunggu Anda itu akan mewujudkan kesejahteraan semacam apa. Tidak, maaf ya, tanda kutip, ibaratnya penyelenggaraan rangkaiannya ini kan hanya tiket masuk, UMKM, kaki lima. Itu kan nggak ada visi besarnya, Bung Dani. Apalagi masyarakat masuk berbayar, berpungut. Padahal pantai rakyat. Padahal ada pantai rakyat, pantai publik. Artinya, artinya di sini paradok ya. Oke, artinya di sini melihat realitas seperti ini, Pemkab Banyuwangi ya, ketika menswakelolakan kepada pihak ketiga dengan hak-hak dimiliki penuh oleh pihak ketiga ini, ada capaian harus yang dicapai kan? Artinya pertanyaannya sederhana sebenarnya. Lalu kemanfaatannya untuk Banyuwangi itu apa? Betul. Gini Bung Dani, ini ruang publik. Selain ruang publik, ini ruang fungsi perdagangan, ruang fungsi perekonomian masyarakat Banyuwangi. Dulu kita itu sebagai diingatkan rangkaian bahwa kita masyarakat pesisir yang harus cinta bahari itu dimunculkan luar biasa. SMP Negeri 1 yang dulu terfavorit itu menerapkan namanya pelajaran maritim. Bahkan lambang di sebelah katanya kita bangga terhadap masyarakat maritim. Itu kita pakai emblemnya masyarakat maritim dulu ya. Kemudian kita diajarkan berbagai aspek tentang kemaritiman. Karena apa? Kita mengingatkan bahwa kita itu masyarakat pesisir dan nelayan. Kita diingatkan. Selain kita juga masyarakat agraris, Bung Dani. Artinya pesan itu supaya masyarakat ini mencintai bahari. Karena lingkungan kita itu di dalam dari 175 km pantai kita di Banyuwangi. Kita harus disadarkan. Kita punya potensi luas di sini gitu kan. Justru orang luar pendatang. Tiba-tiba yang menguasai kekayaan Banyuwangi. Kemudian menyempitkan hak publiknya, gitu kan. Bahkan merampas hak-hak masyarakat untuk bisa leluasa menikmati keindahan pantai rakyat. Oke Bang Andi, sebelum kita akhiri, ini saya mau nanya nih. Yang jelas tempat penampungan kapal bersandar ini udah nggak memungkinkan. Dan aktivitas di sini juga nggak ada. Hanya dalam tanda kutip, Pelra di Banyuwangi ini ibarat seperti lagunya Poppy Mercury. Hidup segan, mati tak mau. Nah, dengan tidak fungsinya di sini yang awal sebagai penampungan kapal bersandar, lantas dikemanakan kapal-kapal itu? Ya, itu kan bagian daripada mereka yang mempunyai konsep. Leader-leader yang dahulu yang memberikan hak seperti ini, bagaimana mereviewnya? Milestone capaiannya seperti apa? Progres-progres Anda dalam diberikan hak wilayah administratif Banyuwangi yang dalam hal ini menjadi bagian otoritas Pelra, itu harus bertanggung jawab. Capaian Anda itu seperti apa? Kalau enggak, kita fungsikan kembali sebagai Pelra. Kalau ibarat ini tidak disupport, ya memang sedikit demi sedikit akan
aktivitasnya kan mati, Bung Denny. Mati. Ibaratnya yang tadi Bung Denny sampaikan, kalau seandainya ini tidak ditopang, kemudian operasi dan pemeliharaan tidak ditopang, kemudian mencari peluang-peluang yang ada di sekitar Banyuwangi tidak dijadikan analisa market, dijadikan analisa supply chain atau rantai pasok, ya akhirnya lama-lama juga menjadi seperti ini. Mati suri. Ibaratnya hanya wilayah yang masuk hanya berpungut atau disuruh bayar. Oke. Artinya kalaupun sini gabung, jika ada kapal yang datang untuk berdagang, itu terus dikemanakan? Ya tidak ada fasilitas, makanya perekonomian Banyuwangi akhirnya menurun. Kan ini tidak ada pertukangan perdagangan. Barang dan penumpangnya juga akhirnya beralih kepada wilayah lain. Yang dapat memberikan fasilitas baik terhadap pelra-pelra yang ada. Kita akan semakin ditinggalkan. Otomatis kan ruang-ruang kebahagiaan, ruang-ruang keekonomian dan ruang-ruang kesejahteraan terhadap dirampas semuanya. Akhirnya akan menjauh dari situ. Oke. Berarti artinya pelra di Banyuwangi ini bukan sekedar mati suri ya, tapi nggak ada kegiatan ya? Ya karena itu tadi, karena fungsi-fungsi dari pelayanannya semakin ditiadakan. Kalau memang ini difungsikan bukan dalam arti dalam rekayasa engineering itu tidak bisa difungsikan kembali, Bu Denny. Ibaratnya ini mau difungsikan kembali ya, kita melakukan rekayasa engineering dan itu sangat mungkin. Tetapi ini kan tergantung daripada leadership, tergantung daripada pemimpin kita, tergantung daripada penguasa. Kita itu mempunyai konsep apa? Kalau toh memang ini marina dalam hal diberikan hak kelolanya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, progresnya itu kita harus melihat gitu kan. Sampai sekarang progresnya apa? Nggak ada ya. Nah, ibaratnya hanya semacam hiburan-hiburan gini, kemudian masyarakat mau ke pantai publik pun harus berbayar, kan aneh juga. Berpungut ya, itu juga dalam hal ini kan juga menabrak terhadap aturan. Artinya masyarakat Banyuwangi harus bisa menyadarkan kembali. Ini kan bukan sebuah kehilapan. Tapi masih bisa diperbaiki. Jadi bukan sebuah kehilapan, tapi sebuah salah langkah yang merugikan Banyuwangi dan masyarakat. Artinya masih bisa terperbaiki dan masyarakat berhak untuk menggugat. Menggugat untuk kembalikanlah hak-hak dari masyarakat. Hak dan fungsi. Supaya nanti kesejahteraan bisa meningkat lagi. Oke, Bang Andi. Sebelum kita akhiri, mungkin ada saran dan pesan Bang Andi buat pelra yang sekarang hidup segan mati tak mau, terus PPI atau pengelola ke pelabuhan di sini ini juga sepertinya adikung nggak diguna juga untuk masyarakat dan pemerintah. Monggo. Dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu tidak lepas daripada simpul-simpul transportasi. Salah satunya adalah pelabuhan rakyat. Kemudian kita mempunyai katakan simpul bandara, simpul transportasi darat, apalagi juga sekarang katakan tol dari ujung barat, ujung timur akan terangkai. Kita masyarakat Banyuwangi menuntut konsep-konsep besar dalam memajukan Banyuwangi sebagai simpul pendukung wilayah-wilayah timur, Jawa bagian timur. Kita harusnya mempertanyakan sampai di mana progres-progres itu. Konsep-konsep strategis apa yang dapat diwujudkan untuk kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Banyuwangi. Saya rasa kalau mereka memikirkan ini sebagai prioritas dan strategis langkah pembangunan, saya rasa ini masyarakat Banyuwangi dapat sejahtera, Bu Denny. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu tadi pemirsa, artinya di sini siapapun pemimpin Banyuwangi itu harus memiliki kepekaan bahwa ada sebuah potensi yang dapat dikelola dengan baik, yang dimana di situ mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi dan menumbuh kembangkan kembali tentang sirkulasi perdagangan di area ini, area pelra. Sehingga kalau kita mempelajari sejarah, kenapa sih kok ada Kampung Mandar, kenapa ada Kampung Melayu, Pecinan, dan sebagainya, Kampung Arab. Itu semua juga dari efek positif yang luar biasa. Simpul kelautan. Peradaban di masa lalu. Nah, dan mereka lah yang juga waktu itu bersama saudara-saudara masing-masing itu menopang tentang proses perdagangan yang ada di area ini. Mudah-mudahan dari sajian kami barusan ini bisa memberikan semacam kembali terbukanya sebuah memori untuk kedepannya supaya bisa ada perbaikan lebih baik lagi. Salam budaya berbasis kearifan lokal.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Andi. Terima kasih, Mudah-mudahan Bang. sehat ya. Udah nih ya. Oke, kita nanti akan membahas. Kita lihat ke ujung sana. Oke, kita lihat. Oke, langsung aja Siap. deh.